Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi denganku, Muhammad Fathah Khairuddin. Dimana lagi kalau bukan di Bincang Tipis. Bincang-bincang tipis-tipis. Hahaha. Halo kan Bincang. Kita bertemu lagi di Bincang Tipis. Kira-kira apa yang mau kita bahas ya? Tenang aja kawan. Setelah masa pandemi ini, kita jadi jarang ya bertatap muka, apalagi berbincang-bincang dengan teman-teman atau tetangga gitu, ya kan? Nah, itu pasti membuat kalian gak nyaman kan? Membuat kalian kayak kikuk atau kaku gitu. Gimana sih ketika kita berbincang-bincang dengan teman? Nah, sesuai dengan topik pembahasan kita kali ini yaitu tak berinteraksi, pernikahanmu sepi. Nah, memang tak menutup kemungkinan keberadaan kita di masyarakat luas itu sangat penting dan berguna. Dengan kita berada di masyarakat, kita itu bisa mengerti nilai-nilai yang ada di masyarakat. Apalagi di Indonesia nih, nilai keramah tamahan, murah senyum, dan yang lain. Ya kan? Nah, ketika kita nggak aktif dalam masyarakat, gimana sih kita bisa dikenal? Gimana sih kita bisa mengerti suatu keadaan di masyarakat? Nah, di masyarakat Jawa sendiri pasti mengenal sinom atau sinoman. Nah, apa sih itu sinom atau sinoman? Yaitu adalah mempersiapkan suatu acara pernikahan seperti menyiapkan barang, menyuguhkan makanan, dan yang lain. Nah, terus gimana sih caranya berinteraksi dengan orang lain biar orang lain itu nyaman? Nah, simak tips-tips berikut ini. Yang pertama, niat dan ingin, bukan hanya angan. Nah, yang pertama adalah niat dan ingin. Ketika kita ingin bertemu dengan seseorang, kita itu harus niat terlebih dahulu. Intinya gitu deh kawan. Yang kedua, buat diri menjadi objek yang menarik bagi orang lain. Karena ketika kita membuat nyaman orang lain akan nyaman dengan kita dan kita dapat berinteraksi dengan lebih leluasa gitu. Namun ketika pandangan orang lain terhadap kita udah jelek, ya pastinya jelek pula kan kesan-kesan kita berikutnya. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengatur kondisi dan jangan sampai kita itu menekan lawan bicara kita supaya lawan bicara kita itu tetap nyaman itu. Yang ketiga, memahami gaya lawan bicara. Nah, ketika kita bisa memahami gaya lawan bicara kita dalam sebuah interaksi, kenyamanan itu adalah suatu hal yang penting. Karena ketika kita nyaman, kita bisa memahami lawan bicara kita. Kemudian kita itu bisa tahu gitu loh, hal apa sih yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan di depan lawan bicara kita, sehingga kita bisa menghindari hal itu dan pembicaraan kita bisa berlangsung lama dan bermakna gitu. Yang keempat, jaga mood dan kondisi hati. Nah, kenapa sih mood itu harus dijaga? Karena mood itu menjadikan diri kita senang dalam menghadapi lawan bicara. Nah, ketika mood kita sedang kurang baik atau buruk gitu, pasti lawan bicara kita juga nggak baik kan moodnya. Maka dari itu, jaga mood kita ya ketika berbicara dengan orang lain. Yang kelima, menjadi diri sendiri. Nah, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita itu harus jadi diri sendiri. Jangan jadi orang lain. Kita itu nggak boleh bersembunyi dalam kepalsuan gitu loh. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Kita harus apa adanya lah, jangan ada apanya. Nah, gimana nih kan Bincang? Itu tadi kelima tips yang bisa kita lakukan untuk kita dapat berinteraksi dengan orang lain. Nah, ayo kontrol diri kita, menjadi diri sendiri, dan yang paling penting adalah introspeksi diri. Ayo lekas berinteraksi, jangan biarkan waktu membuatmu menyesal. Karena
kamu enggan berinteraksi. Ingat, tak berinteraksi, pernikahanmu sepi. Dadah.